Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Syahnaza Zakaria dengan NIM 1302624021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Sarlina, MM, dengan topik pembahasan Sejarah Pendidikan Dunia setelah 1945 atau setelah Perang Dunia Kedua, dan dengan subtopik pembahasan Tantangan Pendidikan setelah 1945 atau setelah Perang Dunia Kedua. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke ringkasan materi. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem pendidikan di berbagai negara menghadapi berbagai tantangan besar seperti perluasan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, perbaikan infrastruktur yang hancur akibat perang, dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, negara-negara juga harus melakukan pembaruan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman, mengurangi ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelas sosial yang berbeda. Teknologi yang berkembang dengan penggunaan teknologi teknologi yang berkembang pesat juga mempengaruhi sistem pendidikan, sehingga negara perlu beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan mulai berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21 dan nilai-nilai sosial, demokrasi, dan toleransi. Tantangan lainnya adalah pendanaan pendidikan yang memadai untuk meratakan kesempatan pendidikan dan memajukan sistem pendidikan secara efektif. Meskipun terjadi banyak kemajuan, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dan solusi yang tepat agar pendidikan dapat berkembang dengan baik. Oke, learning outcome-nya itu yang pertama ada menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di berbagai negara setelah Perang Dunia II, termasuk rekonstruksi infrastruktur, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan signifikan dalam kurikulum dan metode pengajaran yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan global. Lalu yang ketiga, menilai peran teknologi dalam pendidikan pasca 1945 dan bagaimana teknologi mempengaruhi metode pembelajaran dan akses pendidikan. Yang keempat, menjelaskan dampak ketimpangan pendidikan antara daerah dan perkotaan dan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelas sosial yang berbeda serta pentingnya pemerataan pendidikan. Lalu yang terakhir, ada memahami perubahan tujuan pendidikan yang lebih berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21, nilai-nilai sosial, demokrasi, dan keterampilan adaptif. Oke, subtopik yang pertama tentang tantangan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Tantangan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua ini ada berbagai macam di berbagai negara. Nah, eee, meskipun terjadi banyak kemajuan, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dan solusi yang tepat agar pendidikan dapat berkembang dengan baik. Beberapa tantangan utama pendidikan setelah 1945 yaitu kesenjangan akses, yang kedua ada kualitas pendidikan, yang ketiga ada wabah penyakit atau COVID-19, yang keempat ada dampak perang, yang kelima krisis kesehatan mental, lalu selanjutnya ada perubahan teknologi, ada globalisasi, keterlibatan keluarga, yang terakhir ada isu gender dan keadilan sosial. Nah, tantangan-tantangan ini memerlukan solusi kolaboratif untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Lalu, yang selanjutnya itu ada perubahan dalam kurikulum dan metode pendidikan pasca 1945. Berbagai perubahan signifikan terjadi dalam kurikulum dan metode pengajaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan global setelah 1945. Beberapa perubahan utama antara lain yang pertama itu ada fokus pada pengembangan keterampilan abad 21, lalu pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan partisipasif. Lalu yang ketiga ada integrasi teknologi dalam pembelajaran, ada penekanan pada pendidikan holistik, lalu ada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan global, lalu ada pendidikan yang lebih fleksibel. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan dan pemahaman yang relevan dengan dunia yang terus berkembang. Oke. Lalu yang selanjutnya ada menilai peran teknologi dalam pendidikan pasca 1945. Peran teknologi dalam pendidikan pasca 1945 sangat signifikan membawa perubahan besar dalam cara mengajar dan belajar. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bantu pengajaran seperti televisi, radio, komputer, dan perangkat lunak pendidikan mulai digunakan untuk meningkatkan akses informasi dan menyampaikan materi secara lebih luas dan interaktif. Pendidikan jarak jauh menjadi lebih mudah melalui penggunaan teknologi yang memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih beragam. Selain itu, dengan kemajuan komputer dan internet, pendidikan menjadi lebih fleksibel, juga memungkinkan pembelajaran mandiri dan personal yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak. Lalu platform e-learning dan kursus online juga semakin populer, menawarkan kesempatan bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, secara keseluruhan teknologi telah merubah pendidikan menjadi lebih inklusif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Lalu ada teknologi mempengaruhi pembelajaran dan akses pendidikan. Eee Nah, teknologi itu memberi dampak besar terhadap metode pembelajaran dan akses pendidikan, serta membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan yang akan disampaikan dan diakses oleh siswa di seluruh dunia. Teknologi ini mempengaruhi dampak bagi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada metode pembelajaran interaktif. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih visual dan menarik melalui multimedia seperti video. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh yang memberi akses pada siswa di daerah terpencil untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Lalu ada akses informasi lebih luas. Seperti internet memberi siswa akses instan ke berbagai sumber informasi global. Lalu ada personalisasi pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu. Lalu ada kolaborasi dan komunikasi global yang memfasilitasi kolaborasi antar siswa di berbagai negara. Oke, secara keseluruhan teknologi menjadikan pendidikan lebih fleksibel, inklusif, dan mudah diakses, meskipun tantangan terkait akses masih ada di beberapa daerah. Oke, selanjutnya itu ada dampak ketimpangan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ketimpangan pendidikan antar daerah, perkotaan dan pedesaan, serta antar kelas sosial yang berbeda memiliki dampak terhadap kualitas dan akses pendidikan. Nah, dampak tersebut yang pertama ialah akses terbatas di daerah pedesaan, yang kedua kualitas pendidikan tidak merata, yang ketiga perbedaan antara kelas sosial, lalu yang keempat ada peluang karir yang tidak sama, lalu yang terakhir ada pengaruh dan pembangunan sosial. Oh, sorry, pengaruh pada pembangunan sosial dan ekonomi. Oke, lalu
ada pentingnya pemerataan pendidikan. Nah, pemerataan pendidikan ini sangat penting agar semua orang dari manapun asal-usul atau tempat tinggalnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara, kita dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan atau dari keluarga kaya dan miskin dapat memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini juga akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, dengan pemerataan pendidikan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Pentingnya pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dikarenakan dengan pendidikan yang merata, maka kualitas manusia akan meningkat, tidak lagi hanya kualitas yang selalu meningkat, sebab potensi yang telah ada pada setiap manusia akan jauh lebih berkembang dengan adanya pendidikan. Oke, lalu setelahnya ada memahami perubahan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan saat ini mengalami perubahan besar setelah 1945. Dulu pendidikan lebih fokus pada mengajar mata pelajaran dan mempersiapkan siswa untuk ujian. Namun sekarang pendidikan lebih mengarah dan mengarah pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan digital. Nah, hal ini karena dunia sekarang berkembang sangat cepat, dan untuk bisa sukses, kita butuh semakin menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan demokrasi. Anak-anak tidak hanya diajarkan untuk pintar secara akademis, tetapi juga untuk menjadi orang yang peduli dengan masyarakat, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini bertujuan agar mereka bisa hidup bersama dengan orang lain dalam masyarakat yang adil dan damai. Oke, yang selanjutnya itu masih memahami perubahan tujuan pendidikan. Nah, inti dari ini adalah dengan begitu mereka bisa menjadi individu yang tidak hanya berhasil dalam karir, tetapi juga berkontribusi positif pada masyarakat dan dunia. Kayak, berikut latar belakangnya, pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak di berbagai bidang pendidikan. Karena tidak bisa datang, langsung ke sekolah untuk belajar dan main. Setelah hampir 2 tahun, murid melakukan sekolah online, barulah pemerintah mengizinkan dilakukannya pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas di daerah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Keputusan ini dilakukan untuk dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah mengakibatkan penurunan capaian belajar atau learning loss. Nah, input masalahnya yang pertama itu bagaimana cara mencegah dampak penurunan capaian belajar siswa selama transisi ke pembelajaran daring. Lalu yang kedua, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh sekolah dan pemerintah untuk meminimalkan dampak learning loss akibat pandemi. Lalu yang ketiga, bagaimana peran dukungan keluarga dalam membantu siswa beradaptasi dengan pembelajaran daring dan mempengaruhi hasil belajar mereka. Nah, proses penyelesaian masalah itu yang pertama, untuk mengatasi penurunan capaian belajar siswa selama transisi ke pembelajaran daring, langkah pertama adalah dengan mengembangkan pengetahuan siswa dan guru tentang pembelajaran online selama pandemi. Selanjutnya harus ada pengembangan kurikulum dan model pembelajaran baru yang selaras dengan kondisi pada saat wabah untuk membekali siswa, serta diperlukan pengetahuan keterampilan atau tool knowledge agar bisa mandiri mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, untuk meminimalkan dampak learning loss, langkah-langkah yang dapat diambil meliputi program Kemendikbudristek, kemudian menyusun kurikulum prototype yang merupakan bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, serta program sekolah yang menerapkan penambahan jam belajar dan parenting class. Lalu yang ketiga, ada dukungan keluarga yang sangat penting bagi siswa dalam beradaptasi dengan pembelajaran daring. Nah, output masalahnya yang pertama itu ada siswa yang mengembangkan pengetahuan diri masing-masing dapat menjaga keterampilan dan mampu mencegah terjadinya learning loss atau penurunan capaian belajar, sehingga membantu mereka untuk meningkatkan pembelajaran. Lalu yang kedua, dengan adanya langkah-langkah pemulihan belajar untuk siswa, dampak dampak yaitu dengan mengikuti kurikulum dari pemerintah dan penambahan jam kelas, serta ada kontribusi kontribusi dari orang tua yang membuat siswa akan lebih nyaman dan fokus pada tujuan, sehingga gangguan-gangguan yang bisa berdampak buruk tidak mudah mempengaruhi mereka. Lalu yang ketiga, ada dukungan keluarga dapat membantu siswa dalam membantu siswa sangatlah penting. Hal ini akan berdampak positif pada pembelajaran mereka maupun diri mereka sendiri. Oke, lalu ada feedback masalah. Nah, feedback masalah ini siswa yang terkena dampak learning loss perlu mengembangkan pengetahuan dengan melibatkan guru melalui pelatihan dan pembelajaran yang lebih mendalam. Lalu yang kedua, langkah-langkah pemulihan belajar seperti mengikuti kurikulum pemerintah, penambahan jam kelas, dan dukungan orang tua ini sangat positif, sehingga dapat membantu siswa lebih fokus dan merasa didukung secara emosional, meningkatkan motivasi para siswa. Dan yang ketiga, ada dukungan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pelatihan bagi orang tua dapat meningkatkan efektivitas dukungan emosional. Kemajuan belajar juga sulit tanpa pemahaman materi, sehingga perlu sumber daya yang jelas, serta pendekatan inklusif diperlukan untuk mengatasi ketidakmerataan dukungan dan memastikan semua siswa dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dalam hal pembelajaran. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini, setelah 1945, pendidikan menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk kesenjangan akses dan kualitas di berbagai negara, dampak perubahan sosial dan ekonomi, serta ketidaksetaraan yang masih ada. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga menuntut penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran agar relevan. Selain itu, masalah kesehatan mental siswa dan pergeseran ideologi politik turut mempengaruhi kebijakan pendidikan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Oke, mungkin itu saja, presentasi proyek UAS mata kuliah Landasan Pendidikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.